Jadi sekarang persepsi Bapak tentang Baim Wong yang selama ini orang melihat dia dermawan sekali, gimana? Wah, kalau saya sekarang anggapnya, Makanya kalau dikasih sama artis 200-300 di kontenin jangan mau, lu tepak aja kameranya, lu hancurin juga nggak ada masalah. Serius gue ngomong, mohon Bapak pergunakan dengan baik ya, beli kebutuhan yang Bapak mau beli. ya, terima kasih banyak, Mbak. Bersama kakek Suhut yang lagi viral banget ini. Ya, Pak Bapak apa kabar? Kabar baik. Tadi sih udah ngobrol sama Bapak sebetulnya di Celoteh Nyai di Langit Entertainment, tapi ngobrolnya nggak bisa panjang ya Pak ya. Aku pengen mengenal secara pribadi Bapak kakek Suhut. Iya. Kakek Suhut ini tinggal di Sama anak di Jalan Johar, KW bawah. Bapak pengemis ya? Terus Bapak apa dong? Kok dia bilang Baim katanya pengemis? Nggak tahu lah, cerita kita orang nggak mau tahu. Saya dagang buku-buku Islami. Bapak jualan buku-buku sama itu sejak kapan? Sejak pas Covid itu bulannya Juni 2020 ya. Ya itu Juni 2020 saya sampai sekarang. Kalau ada modal saya mungkin beli yang banyak kan, tapi sakit di sini pegel. Makanya saya bawa paling 3 paket 15 buku doang. Kalau yang nggak pernah saya bawa banyak gitu. Terus Bapak setelah kejadian itu Bapak sedih nggak sih Pak? Dibilang sama Baim? Bukan sedih lagi Mbak, dia bikin klarifikasinya saya udah, gimana ya. Tapi kalau dia masih ada niat baik apa-apa ke saya terima dengan tulus Pak. Tapi kalau terus-terusan begini saya nggak mau. Saya pengen tenang hidup saya gitu. Sampai ajal menjemput saya, saya tenang hidup. Saya tenang hidup saya. Sampai sekarang Bapak terkenal banget sekarang gara-gara video sama Baim. Iya. Terus tanggapan keluarganya gimana Pak? Apa? Keluarga nanggapinnya gimana? Itu semua anak-anak merasa shock. Apalagi udah pada nggak punya kan, ada yang Shopee. Ya sakit hati lah Mbak, nggak bisa dibayangin anak saya kayak Pak, kan udah dibilang dulu jangan keluar-keluar Pak, makan nggak makan di rumah aja. Anak-anak semua ngomong gitu ke saya. Tetangga pada ini nggak Pak? Tetangga sih masing-masing ada kesibukannya masing-masing. Tapi setelah video itu keluar, nggak tahu saya sampai sekarang kan saya belum pulang ya? Dari Jumat saya kan langsung di Cilengsi. Cilengsi nggak ada yang tahu? Dari Jumat saya pulang. Video itu? Cilengsi nggak ada. Mungkin ya? Orang kamu nggak ada lah. Nggak main YouTube ya? Nggak main YouTube. Saya juga nggak ngerti baru sekarang ini megang handphone. Paling saya WA sama dengerin lagu Kasidahan sama lagu-lagu lain udah nggak lihat itu. Menurut saya kalau pas nonton tuh Mbak Nika sama Pak Billy pernah saya nonton Mbak Nikita nih rumahnya di mana ya saya gitu. Kadang-kadang adalah nggak enak nawarin buku juga. Kenapa Bapak nggak cari saya? Takut saya jalannya kan jauh naik motor bisa jatuh di jalanan. Saya kan motor daerah sini aja Pak, Kebon Siri, Jakarta Pusat, Sabang, terus sampai ya paling jauh di Spenda Jalan Abdul Muiz paling jauh. Karena Bapak juga ini ya bermasalah dengan kaki, ya, jadi nggak bisa ngebut ya Pak ya? Nggak, jam 20 Pak, kalau hari Minggu sama orang sepeda juga kalah saya yang naik sepeda jadi, hari Minggu. Yang dibilang mepet-mepet Baim itu? Bohong besar itu, nggak ada saya. Masa nggak masuk akal lah dari nalar, ya orang-orang juga kasih tahu motor gede dipepet sama Jupiter tahun 2009. Saya ketawa sendiri itu akhirnya, nggak bisa itu. Nggak ada itu rumusnya begitu. Ya mungkin dia ngomong saya anaknya juga karena dia ada duit ya mau ngomong apa juga bisa. Kalau saya terima aja apa ada. Tuh, teman anak saya kadang udah Pak jangan diladenin.
Ya tapi mau punya duit atau nggak punya duit nggak boleh lah. Iyalah, nggak boleh kan orang tua merendahkan orang lain, apalagi saya udah umur ya. Kan kalau dia bilang baik-baik enak, udah Pak, saya capek Pak, udah nggak usah ngikutin saya nggak bisa ngasih untuk kali ini kan enak. Ini kagak diledek, dikeluar duitnya langsung kasih ojol-ojol itu. Ya pada girang ojol-ojolan. Iya, 100.000 ya dikasih. Iya. Narik belum tentu 3 tempat baru dapat. Tapi saya senang loh Bapak udah bisa senyum lagi. Tadi iya. Bapak ketemu saya tuh Wah, nangis. terus saya ketemu Pak Robi juga udah nggak bisa mana. Pak Robi mau nolong saya, sampai nelpon sama anak buahnya. Terus ditambah sama Pak Edi Prasetyo mau ganti dari bantuan hukum. Saya bilang Pak, saya mau sebenarnya mau Pak. Tapi anak terbentur ke anak saya Pak. Nanti di rumah apalagi cucu saya akan jaga nanti kalau saya urus-urusan ginian terus jadi terlantar nanti kasihan. Kan anak saya tuh suami istri kena itu Pak dari tahun 2020 kemarin COVID itu dirumahkan. Dirumahkan semua. Iya, pertama seminggu 2 minggu masuk, seminggu kerja, terus tambah lagi seminggu masuk 2 minggu libur, terus akhirnya lama-lama keluar. Karena vendor di itu Mbak di Pelindo, Priok. Terus Pak, misalkan kita berangan-angan ya Pak ya. Kan ini udah viral, tiba-tiba dia nyamperin Bapak si Baim Wong ini. Iya, ke rumah juga Pak Robi tadi ngomong. Tapi kalau di rumah jangan mau dibawa kamera ya, tunggu di luar aja orang kameranya. Nanti nggak mau dikontenin Bapak? Nggak mau, saya nggak mau, takut bukannya apa nanti timbul masalah lagi. Iya. Nanti pencitraan Pak, nanti dia dapat baiknya. Nanti dia yang enak, bener juga Pak, jangan Pak ya. Nanti dia habis datengin Bapak bikin konten, nanti dia dapat lagi, nanti orang suka lagi. Ya padahal ini dia udah ngeliatin sendiri sifat aslinya. Iya, udah lihat kontennya kan dia pasti mikir, wah Bapak ngadu-ngadu kali, padahal enggak kan. Dan enggak, padahal Bapak dicari loh, dia nggak ngadu. Iya. Termasuk saya yang ya nyari. Nanti mungkin siapa tahu, kita nggak tahu apa Jumat depan dia tahu sembahyang lagi di Sud Mutia atau nggak tahu saya ya. Karena kan daerah situ masjid cuma ada Masjid Sud Mutia sama masjid apa lagi di belakang tuh yang mau jalan ke kebun sirih. Iya, dia mah sholat Jumat aja dikontenin Pak. Imam makmur tuh. Iya, bingung juga kadang-kadang ya Allah. Itulah makanya kalau kita tuh jangan bertuhan sama konten deh. Tuhan kita tuh Allah, bukan konten ya Pak ya. Kalau dikit-dikit semua masalah hidup apa segala macam tentang kehidupan dikontenin melulu. Nggak punya kehidupan gitu. Nurani. Kayak bukan. Kalau aku juga bisa dibilang YouTuber ya, nge-YouTube juga, tapi nggak semua masalah pribadi, masalah karyawan, masalah apa segala macam tuh dikontenin gitu. Jadi gila sendiri gitu, mau bikin konten apa lagi gitu kan. Kalau saya jujur, saya termasuk salah satu yang senang sih dengan berita ini sih Pak. Ya saya mesti jujur ya, saya nggak suka bohong karena saya dulu pernah tuh Pak dihujat satu Indonesia Pak, gara-gara belain salah satu tim saya namanya Iyam. Jadi Iyam itu sudah tidak betah kerja di sana gitu kan, akhirnya kerja sama saya. Masa dia dikontenin katanya dituduh maling Pak. Ya Allah. Coba, Bapak dibilang pengemis, tim saya dibilang maling Pak, coba bayangin. Makanya kan dengan adanya ini saya happy-nya apa, kayak wah sekarang tuh netizen bisa berpikir sendiri gitu lah, mana yang baik, mana yang tidak gitu kan. Kalau saya kan membela orang-orang yang memang menurut saya patut saya bela. Orang dia bukan maling ya saya ngomong lah, soalnya dia kerja sama saya. Kalau dia maling saya mana mau mempekerjakan orang malingnya kan Pak, begitu kan. Ya, ngomong-ngomong si nenek yang di rumah dia juga nggak ada tuh. Seperti kontennya sudah habis untuk mengontenkan nenek-nenek tersebut ya. Tapi ya itulah, balik lagi ke orang-orang ya. Kadang-kadang orang Indonesia ini demen banget dikasih-kasih yang baik-baik itu, padahal karena dapat dana Pak. Di baliknya itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya kan, makanya jangan segala sesuatunya kan zaman susah gini apa-apa duit. Iya, orang seneng banget dikasih 200.000, orang udah seneng, 300 seneng ya. Saya aja malah dapat ratusan juta Pak. Iya. Iya Pak, konten itu duitnya banyak Pak. Oh, kayak macam Atta Halilintar. Miliaran itu Pak, udah miliaran. Makanya kalau dikasih sama artis 200-300 dikontenin jangan mau, lu tepak aja kameranya, lu hancurin juga nggak ada masalah. Serius gue ngomong gitu, karena expense yang kita dapatkan itu lebih dari segitu Pak. Saya emang bisa bilang begitu. Saya nggak ngerti awam masalah itu Mbak Maniki. Terus itu kan video Bapak ada di YouTube-nya tuh. Masih mau Bapak nggak minta hapus ya? Hapus tuh Baim.
habis. Saya udah bilang hapus. Hapus juga tuh yang konten sama Iyam, yang fotonya Iyam ditaruh paling depan tuh dituduh maling. Jadinya akhirnya orang netizen berasumsi bahwa yang maling itu adalah Iyam. Padahal setelah dia bikin lagi video berikutnya yang maling pembantunya Pak, maling beras Pak. Maling berat. Waduh kacau. Iya gue juga bayar hapus yang Iyam gue nggak mau Iya, saya juga minta sama Pak Robi ngomong ke tim itunya suruh hapus semua. Karena saya nggak tahu ada tim di belakang itu nggak ambil. Tapi herannya waktu Baim saya dibilang minta dulu itu kok nggak direkam, saya rekam aja di jalan. Kalau memang saya teriak-teriak gitu katanya teriak-teriak, saya nggak teriak-teriak loh. Dibilang teriak-teriak di jalanan kayak gini mepet-mepet. Gila kali motor kecil, masa bisa motornya gede segini. Saya disuruh mepet bisa jatuh. Itu waktu di rumah saya Tunda ada lampu merah, saya berhenti. Jadi ini mobil, ini motor saya, ini motor Boim. Disangkanya saya mepet-mepet dia gitu, mana mungkin lah. Jadi sekarang persepsi Bapak tentang Baim Wong yang selama ini orang melihat dia dermawan sekali, gimana? Wah, kalau saya sekarang anggap dia udah nol besar. Saya hubungannya ke atas saja. Doa ke atas. Oh, orang begini masih bisa apa? Tolong bantu saya ya Allah. Itu aja saya. Nggak bisa dari itu karena semuanya kita kembalikan ke yang atas, Pak. Betul. Itu aja. Pak, Bapak rumah di mana, Pak? Saya tinggal sama anak saya, Mbak. Yang saya bilang tadi di Johar. Boleh nggak saya main ke rumah Bapak? Boleh. Tapi rame nanti. Nggak ada masalah dong. Namanya di kampung rame. Nggak ada masalah. Iya. Nanti saya main ke rumah Bapak ya. Tapi Ya. sekarang kita di rumah banyak makanan nggak? Di rumah makanan. Istri masih ada nggak istri? Istri kan di Jalan Talang. Kan rumah saya waktu itu kebakaran. KTP saya kan KTP Jalan Talang. Terus? Dibeli sama Jan Parit. Karena saya sudah 8 orang yang Cilengsi Cibinong dibagi rata jual. Dapat berapa tuh Pak dibeli? Sama Pak Jan Parit. Kalau nggak salah dulu masih murah tahun 2008 dibeli. 2010 kan kebakaran. Ya, kita tahun 2011 itu saya lupa lagi lah. Yang pegang kakak saya. Dari 250 itu dibagi 8 orang. Sekarang Bapak tinggal ngontrak? Sama anak saya. Ngontrak? Di Jalan Johar Kawi. Ngontrak atau rumah sendiri? Kalau yang anak saya yang laki itu dia bukan ngontrak, jadi dari mertua disuruh bangun sendiri. Model rumah katakan itu. Kalau yang sebelah kakaknya itu ngontrak. Oh, jadi berderet gitu. Berderet tuh saudara anak-anak semua tuh Pak? Enggak, kalau anak saya yang bontot di Depok, Mbak. Tinggal di Depok. Emang Bapak ngapain sih Pak? Masih di jalanan aja Pak kerja? Emang anak-anak? Anak-anak kan Nggak tahu bisa, sendiri, bisa bantu banyak. Tapi kan saya nggak mau ngandelin anak, Mbak. Saya mau beli sendiri aja, nggak mau saya. Dia udah punya anak, cucu nanti yang laki anak saya, tapi kan yang perempuan mantu, Mbak. Saya nggak mau. Gitu. Bapak anak berapa sih? 3. Istri masih ada kan? Ada, Tinggal udah umur 65. Tinggal di rumah. Pisah? Udah cerai? Enggak cerai, nggak bisa. Karena udah umur itu ya gimana ya, dia paling nen cucu apa gitu. Ya saling menjaga lah, ngelihat namanya udah tua ya. Paling kalau hari Jumat itu ke majelis taklim, saya juga gitu. Itu aja Mbak Nikita. Bapak kan jualan jus ama? Iya, buku-buku agama. Berapa sih modalnya? Waduh, kalau dilihat dari modal buku agama itu tergantung cetaknya sama kertasnya, Mbak. Ada yang 50, ada yang 45, ada yang 75. Belinya? Kecuali yang mahal Al-Quran yang ada itunya tuh, Mbak. Yang ditulis nyalah itu tuh. Oh, yang bisa ngomong? Yang merah itu 1 juta tuh modalnya tuh di Agung sini. Laku nggak kalau dijual? Wah, bukan soal laku itu. Orang kan saya bilang, orang semua udah pakai internet, bisa kelihatan. Di internet kan bisa kelihatan Quran ayat berapa, hadis apa, harus tahu. Ngapain beli Al-Quran lagi? Bapak nggak mau cari kerjaan lain? Masih laku, udah nggak bisa Mbak, umur 70. Apa gitu, bikin orang apa? Vaksin aja, saya sama dokter, Pak jangannya Pak, nanti sakit, nggak usah. Akhirnya saya kalau ke kementerian-kementerian bawa surat rapid test sama swab, saya bikin kadang di RCM, kadang-kadang di RS. Tapi di swab beneran kan? Iya, asli. Bayar saya kan ke dokter, tapi bayar saya nggak di full, dikasih separuhnya. Misalnya rapid test, rapid test sama swab kan mahal itu, 900, 150. Sekarang udah diturunin sama pemerintah. Iya, sekarang diturunin pemerintah, makanya saya suka dapat yang 150, yang 75. Nah, rapid test saya unjukin aja udah ke
pamdalnya apa satpam yang tertentu misalnya kayak Kemhan pariwisata. Oh bapak pun aja silakan. Nanti saya lihat kalau hari Jumat, oh ini bapak ini saya tawarin buku. Apalagi kalau hari Jumat kan penuh, bos-bos pada sholat, saya juga sholat. Makanya sholat saya selalu datang duluan, duduk di saf depan kan kebanyakan itu Mbak, kepala bagian, kepala biro, kepala bidang. Otomatis dia ngeliat saya orang tua pasti dibeli. Bapak, Sekarang jarang. Bapak lagi butuh apa sekarang? Ya butuh Pak, saya nggak bisa bicarakan Pak. Apa adanya saya ada bantu ya alhamdulillah. Ya Bapak lagi butuhnya apa? Aduh nggak bisa saya bicarakan ini. Bicarakan dong. Ngomong ketemu sama saya. Ya terserah Mbak aja lah. Nggak mau, terserah Bapak. Aduh, gimana ya? Nggak bisa saya ngomong di umum begini. Bapak lagi perlu apa? Seperlunya Bapak aja. Ya hanya modal buku aja yang saya. Bapak mau modalin buku? Iya. Saya modalin buku ya? Iya. Kan yang Bapak jual tuh buku-buku tentang agama. Ya, Kalau dibaca kan berarti kita dapat amalan ya kan Pak? Hadis Nabi, sejarah Rasulullah dari seluruh Nabi yang 25 itu saya nih terus. Dulu pernah saya Pak, saya ke Roja itu ternyata buku-bukunya ISIS, saya malu juga itu. Itu gratis. Gratis ke buku Islam radikal. Waduh, itu kalau Bapak kasih ke orang-orang tuh jadi saya ditangkap saya. Jadi Islam radikal saya taruh aja di masjid di belakang. Orang bilang buku di mana itu buku ISIS? Dia waktu saya jamaah itu kok ada tumpukan buku, ada apa nih banyak. Saya tinggal aja udah di pas penampilan tengah itu ujung saya taruh. Ada sekitar 20 buku itu, yang warna merah itu. Terus ada lagi macam-macam kan, macam-macam Pak. Ada Wahabi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab macam-macam ada mazhab kan. Makanya saya, maaf Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, agama apa? Dulu pernah saya, tapi namanya nama Muslim, ternyata Katolik, saya malu juga itu, udah ditaruh buku. Oh nggak apa-apa Pak, saya bayar. Orang Katolik ada itu. Mungkin dia mau belajar agama ini. Nggak tahu juga. Kan buku itu kan harus dibaca Pak, iya. Mau agamanya apapun itu kan iya. Ini. Tapi kan lain kaidahnya. Pelajaran, iya betul juga Iya. sih. Kayak saya Pak, saya belajar semua agama loh. Iya Mbak, saya tahu Mbak. Tapi agama saya tetap Islam. Maksudnya Iya. adalah supaya bisa menambah wawasan gitu Ya, bahwa wawasan agama ini begini. buat benteng diri kita sendiri. Betul, Kalau ada apa-apa kan kita bisa tahu, oh ini. Betul. Jadi Bapak maunya dimodalin beli buku agama? Iya terserah ya Mbak, di kita saya nggak bisa. Mau berapa? Mastiin. Saya nggak bisa mastiin Mbak kita. Apa yang disumbang saya alhamdulillah terima kasih. Itu aja. 10 juta cukup nggak? Waduh itu lebih dari cukup Mbak. Terima kasih, mungkin saya bisa betulin motor. Motor saya Mbak ini kan udah berborak. Di samping itu kan motor nomor penting nomor 1 daripada saya naik bajai. Iya benar. Ke masjid apa nih sekarang, misalnya masjid BRI, ntar masjid Pertamina, ntar masjid UMKM. Jadi Bapak mau dimodalin apa mau dibeliin motor? Wah kalau motor mah udah itu aja Mbak, motor. Itu aja, nggak mau motor baru? Jangan ah. Ih luar biasa loh Bapak loh. Padahal kalau dikasih aja kemana Baim, Gope juga Bapak udah seneng sebenarnya Pak ya? Alhamdulillah, sebenarnya Baimnya aja nggak. Saya udah bilang, saya nggak minta uang Pak Baim, ini coba lihat buku-buku Iya saya dengar. Coba lihat buku-buku saya. Kamu mesti kerja nih, lihat nih saya nih. Pak ojol dikasih doang. Mau nggak kita balas? Sama dia ngeledek saya. Bapak bagi-bagi aja. Jangan. Mau nggak? Nggak apa-apa, kan Bapak juga damai kebaikan. Jangan Pak. Hah? Itu nggak baik, berarti Nggak balas baik ya? dendam. Balas dendam ya? Iya benar, balas dendamnya yang baik-baik aja ya Pak. Yang Contohnya baik-baik kayak aja lah. sekarang Bapak. Apalagi saya udah ujur gini Mbak, tinggal nunggu waktu absen Mbak. Oh iya, Bapak semoga Bapak umurnya panjang Iya, ya. alhamdulillah. Masalahnya Nabi Muhammad aja umurnya sama 63. Saya dikasih bonus sudah 7 tahun. Benar. Itu aja Mbak. Betul. Jadi Bapak ini sekarang udah banyak banget dibantu ya Pak ya? Ya, belum ada terima sama sekali dari ada Trans TV, ada CCTV, wawancara terus tuh. Wah ini udah malam Mbak, saya udah jam 12. Saya bilang gitu, maaf ya, bukan saya mau. Ya tapi saya tunggu jam berapa aja. Udah bener aja nih di Langit Selebrita Update sama di Langit Group sama di Langit Entertainment udah Iya. paling bener itu tempat paling bener. Halo. Bapak dibawain. Saya disuruh datang ke Trans 7 lantai 6 Pak, temuin selebritas CCTV juga. Waduh, saya udah kecapean duluan Mbak. Dikit ya Pak. Di sini gede bayar. Ya, Ada yang megang duit 10 juta nggak?
Ambil. Pak Diki baik banget ini ya Allah. Kalau saya suka Pak kayak begitu, karena yang mendoakan kita itu adalah orang-orang yang kita bantu. Karena saya pendosa, saya butuh banyak didoain sama orang. Tapi pendosa kan bisa macam itu kan dilihat dari amal baik. Betul, tapi ya udahlah, anggap aja lah saya dosa terus. Karena saya lebih suka orang melihat saya tuh ugal-ugalan Pak. Iya, Mbak apa adanya belak-belakan. Orang Mbak pernah saya lihat di foto-foto di wah, foto seksi saya Bapak lihat nih. Anak saya, anak di Bali, di apa? Waduh, ini berani banget. Bagus nggak Pak badan saya? Bagus nggak? Saya karena udah tua tarik. Tapi lihat juga karena lihat tuh cewek ini cakep. Iya benar. Sama Billy waktu di kolam renang. Waduh, wah, Iya. Itu kan ada di YouTube ya. Iya. Itu handphone anak, saya belum punya handphone waktu itu. Terus anak-anak, udah Pak patungan beli handphone, nanti kalau ada apa-apa di jalan kan bisa komunikasi. Bisa komunikasi hubungan. Nah, ini dia nih duitnya nih Pak. Ini dibawa dari sama Iyam. Coba kalian lihat dong Iyam. Nah, ini. Iya, masuk kontennya Baim tapi maling ya. Nih Pak, ini 10 juta duit dari aku, semoga bermanfaat buat Bapak. Bapak mau hitung lagi boleh, nggak hitung juga nggak apa-apa. Saya taruh di sini. Semoga bisa membantu Bapak. Bapak jangan sedih lagi. Nanti kita akan bikin hashtag unsubscribe channel YouTube-nya Baim Wong. Akhirnya gue bisa berbicara tanpa harus dibully Pak saya Pak. Oke, ini mohon Bapak pergunakan dengan baik ya. Beli kebutuhan yang Bapak mau beli. Ya, terima kasih banyak Mbak. Dengan uang ini saya mungkin bisa membahagiakan keluarga saya. Amin. Terima kasih Bapak ya. Bapak sehat-sehat terus. Jangan dipikirin lagi udah. Ya. Terima kasih semua kawan-kawan. Nanti saya main ke rumah Bapak ya. Ya, bilangin sama anak-anaknya. Iya, silakan. Tapi telepon dulu ya. Pasti dong, Pak. Ya. Ya udah. Sekarang Bapak mau pulang kan? Iya. Yuk, dianterin. Sama Mbak. Bukan nama itu kan. Oh ya Bapak gara-gara lihat YouTube saya nih. Nanti insya Allah saya main ke rumah Bapak Ya, dalam waktu dekat amin. ini ya Pak ya. Hati-hati duitnya. Iya. Hati-hati Pak, jangan gitu nanti hilang. Nah, ampun. Nah, biar agak susah dia. Iya, jangan. Bapak pegangin aja gini ya. Iya. Bapak pegangin terus. Pak, maskernya nggak usah dipakai lagi, udah jangan udah susah. Maaf ya. Situ Pak. Situ Pak. Bisa Pak. Oke. Di sini aja. Mana mobilnya? Mau ada acara. Bentar, Maaf. Oke. Robi makasih ya Mas ya. Pak. Dikit aja Pak.